Welcome back to Andri Tarka Channel. Baik, teman-teman, jumpa lagi bersama Andri Tarka Channel. Pada konten kali ini kita akan bahas tentang asal-usul kota Subang. Supaya tidak jenuh dalam video ini kami sajikan dengan perjalanan langsung dari arah Sumedang ke arah Subang. Langsung saja ikutin perjalanan kami teman-teman. Sejarah dan asal-usul Kabupaten Subang, terekam di zaman purba. Subang merupakan salah satu daerah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten seluas 2051,76 km persegi ini mengisi 6,34% dari total luas Jabar. Kabupaten Subang biasa dijuluki sebagai kota nanas karena memiliki banyak komoditas nanas dari para petaninya. Selain itu, Kabupaten Subang juga memiliki sejarah yang menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. 4 versi asal-usul nama Subang. Salah satu sejarah yang menarik dari Kabupaten Subang adalah mengenai asal-usul namanya. Dikutip dari situs resmi Kemdikbud, asal-usul nama Subang memiliki berbagai versi dari cerita rakyat setempat. Cerita Subang Larang. Pertama, kata Subang disebut berasal dari nama seorang wanita yang ada di Babat Siliwangi, yaitu Subang Karancang atau Subang Larang. Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya kisah wanita tersebut di Babat Pajajaran. Dalam cerita Babat Pajajaran tersebut dikisahkan terdapat sebuah pesantren di daerah Karawang yang dikelola oleh Syekh Datuk Kuro yang memiliki satu santriwati bernama Subang Larang atau Subang Karancang. Subang Larang tersebut merupakan putri dari Ki Jamajan Jati. Seiring berjalannya waktu, Subang Larang dipersunting oleh Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran saat itu, Raden Pamanah Rasa. Dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak yang bernama Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang. Pekerja perkebunan dari Kuningan. Kemudian cerita versi kedua mengenai asal-usul nama Subang adalah diambil dari nama salah satu daerah yang ada di Kabupaten Kuningan. Cerita tersebut bermula saat perusahaan perkebunan Pamanukan Encia Semlanden P dan Telen, yang menguasai kebun kopi, teh, karet, dan tebu di daerah desa Kabupaten Subang saat ini. Perusahaan tersebut dipimpin oleh P.W. Hofland yang berasal dari Belanda. Kemudian pengelolaan perkebunan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Maka P dan Telen mendatangkan pekerja dari daerah lain, yang mana salah satunya dari desa Subang, Kabupaten Kuningan. Kemudian para pendatang tersebut mendirikan pemukiman yang kemudian dikenal dengan nama Babakan atau Kampung Subang. Berasal dari Suweng dan Kubangan Badak. Cerita lain mengenai asal-usul nama Subang berasal dari cerita rakyat menyebutkan nama Subang berasal dari kata suweng. Suweng merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut perhiasan anting. Ada juga yang menyebutkan bahwa nama Subang berasal dari kata kubang. Hal itu berasal dari cerita rakyat yang menyebutkan daerah rawa badak, Subang memiliki kubangan atau rawa tempat mandi badak. Meskipun begitu, belum terdapat bukti pasti yang menunjukkan adanya hewan badak di Subang. Sementara itu, asal-usul nama Subang dari kata suweng dan kubang diperkirakan karena adanya pelafalan atau pengucapan yang kurang jelas dari 2 kata tersebut. Tulisan dari Dehan. Kemudian cerita versi lain mengenai asal-usul Subang berasal dari tulisan Dehan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1725 sampai tahun 1729. Dalam tulisannya, Dehan menceritakan pada tanggal 6 Oktober tahun 1692, Cooper, komandan tentara kompeni, berhasil memukul mundur 160 pasukan Surapati sampai Madura. 50 orang melarikan diri ke Bagelen dan Banyumas, sedangkan pasukan Van Hepel dari Imbanagara menuju Dayeuhluhur melintasi Cijolang dan melewati Subang untuk kembali ke Cirebon. Pada bagian lain tulisannya, Dehan menceritakan pada perjanjian tanggal 5 Oktober tahun 1705 antara Mataram dan kompeni Belanda, Sunan Kartasura menyerahkan daerah pesisir Pulau Jawa dari pegunungan Dayeuhluhur sampai Gunung Sumana atau Gunung Subang kepada Gubernur Jenderal De Jonge. Sejarah Kabupaten Subang. Berdasarkan situs resmi Kabupaten Subang,
disebutkan bahwa kota Nanas ini sudah ditempati masyarakat sejak masa prasejarah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan kapak batu Neolitikum di daerah Bojongkeding, Binong, Kalijati, Dayakolot, Sagalaherang, dan Pagaden. Penemuan tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Subang saat itu ditempati masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sederhana. Penemuan lain yang membuktikan adanya kehidupan prasejarah di Kabupaten Subang adalah situs Kampung Engkel di Sagalaherang. Situs tersebut menunjukkan berkembangnya kebudayaan perunggu di Subang. Wilayah Subang juga disebut sebagai salah satu wilayah kekuasaan dari 3 kerajaan Hindu, yaitu Galuh, Pajajaran, dan Tarumanegara. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penemuan pecahan-pecahan keramik asal Cina di Patenggeng, Kalijati, yang menunjukkan adanya kontak perdagangan oleh kerajaan di abad ke-7 dan ke-15. Subang juga disebut sebagai salah satu daerah yang dikuasai oleh kerajaan Sunda. Hal tersebut disampaikan oleh Tome, Pires dari Portugis yang menyusuri pantai utara Jawa. Ia menyebutkan bahwa kawasan timur Sungai Cimanuk sampai Banten adalah wilayah kerajaan Sunda. Kemudian Subang juga menjadi salah satu daerah kebudayaan Islam. Pada tahun 1539, Wangsa Goparana, salah satu tokoh Islam dari Talaga, Majalengka membuka pemukiman di Sagalaherang dan menyebarkan agama Islam di wilayah Subang. Kemudian pada masa kolonialisme, wilayah Subang Utara menjadi jalur logistik pasukan Sultan Agung dari Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia. Beberapa pasukan Sultan Agung Urung kembali ke Mataram dan menetap di Subang, sehingga turut menyebarkan budaya Jawa di tanah Subang. Sejak tahun 1771, wilayah Subang, tepatnya di Pamanukan, Pagaden, dan Ciasem sudah dipimpin oleh seorang bupati secara turun-temurun. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles tahun 1811 sampai tahun 1816 konsesi penguasaan lahan Subang diberikan kepada pihak swasta dari Eropa. Kemudian pada tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan yang kemudian terbentuknya perusahaan P dan Telen. Kemudian penguasaan lahan seluas 212.900 hektar tersebut beralih ke pemerintahan Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda pun membentuk distrik-distrik untuk membawahi wilayah Onderdistrik untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Saat itu, wilayah Subang dipimpin oleh seorang kontrolir BB, Binenlens Bestur. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen di kolom komentar ya teman-teman.